Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alda Fitriani Amran dengan NPM S01 2021048, kelas APN 4B. Ini saya akan menjelaskan perencanaan pembangunan di Indonesia dan problematikanya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia, sedangkan pembangunan adalah proses perubahan yang telah direncanakan sebelumnya dan bertujuan untuk memperbaiki segala aspek kehidupan masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen pembangunan adalah sebuah kontrol yang dilakukan dalam perencanaan guna memperbaiki aspek kehidupan masyarakat agar rencana dapat terrealisasikan sebagaimana mestinya. Pertama, bagi negara sebesar seperti Indonesia, baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Maka dari itu, perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas berbagai pilihan, terutama yang bersifat trade-off. Kedua, perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang. Oleh karena itu, hubungan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran adalah semakin penting. 3. Perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatanan perundang-undangan dan peraturan penjelasnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua fungsi itu telah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, yang kemudian diikuti oleh penjelasan lebih lanjut dalam PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga. Pertanyaannya adalah, apakah harmonisasi dan sinergi antara fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran itu telah dapat menjamin tercapainya tujuan perencanaan pembangunan? Pertanyaan menjadi mengemuka ketika teori perencanaan pembangunan dan teori penganggaran pembangunan dihadapkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep administrasi pembangunan dan konsep manajemen pembangunan. Konsep administrasi pembangunan merupakan pengembangan dari konsep administrasi negara yang diterapkan ke dalam pengelolaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Administrasi negara sendiri sebenarnya adalah bagian dari proses politik di mana administrasi dalam pemerintahan berhubungan dengan kehendak golongan atau partai-partai politik dan dengan program-program politiknya dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijaksanaan negara dapat diselenggarakan. Itu konsep manajemen pembangunan merupakan pengembangan dari konsep manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan pembangunan. Dan pembangunan dalam tinjauan manajemen pembangunan dipandang sebagai proses meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan. Hal ini dapat didalami dari definisi tentang manajemen pembangunan, yaitu suatu tata pola perumusan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pasca kebijaksanaan, dan program-program pembangunan secara jangka panjang, menengah, dan operasional tahunan. Untuk mencapai kemanfaatan tertinggi, maka proses paling awal yang diperlukan oleh penyelenggara negara adalah perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan konsep administrasi pembangunan maupun manajemen pembangunan di atas, maka pembangunan di Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Dibandingkan dengan negara yang baru memulai pembangunannya pada tahun 1970-an seperti Malaysia dan Singapura pun, ternyata prestasi Indonesia masih kalah. Lebih buruk lagi, Vietnam yang memulai pembangunan pada tahun 1990-an itu kini mulai menggoyahkan prestasi Indonesia. Karena itu,
Indonesia pun masih digolongkan ke dalam negara berkembang, meskipun telah sekian lama melaksanakan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada paradigma pembangunan nasional, kebijaksanaan pembangunan, orientasi pembangunan, kewenangan pengelolaan dana pembangunan, mekanisme penyaluran dana pembangunan, mekanisme perencanaan pembangunan, arah kebijaksanaan program pembangunan. Secara empiris, proses perencanaan pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun sejak pembangunan 5 tahun tahap pertama hingga sekarang dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional bergesekan dan bergeser antara paradigma pertumbuhan dan paradigma pemerataan. Jalan dengan berbagai tuntutan pada tahun 90-an, maka mekanisme perencanaan pada tahun 90-an mulai menerapkan perpaduan antara mekanisme top down dan bottom up, yang sekarang telah murni menjadi bottom up. Pergeseran kedua mekanisme tersebut menjadi pengaruh arah kebijaksanaan program pembangunan yang bergeser dari pembangunan sektoral nasional menjadi pembangunan daerah yang diterjemahkan sebagai pembangunan sektoral di daerah-daerah. Hal berikutnya yang akan dilihat adalah sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang dalam kajian ini akan difokuskan pada perencanaan pembangunan daerah provinsi. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Hasil perencanaan pembangunan daerah pun ternyata masih belum mampu mencapai tujuan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi warga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.